Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM 2012300592. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang hierarchy clustering. Hierarchical clustering yaitu salah satu metode unsupervised learning yang dimana bertujuan untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Kemudian kita masuk pada karakteristik clustering, yaitu di mana anggota dalam satu cluster memiliki kemiripan yang sama atau jarak yang sangat dekat. Sementara anggota cluster memiliki kemiripan yang sangat berbeda atau jarak yang sangat jauh. 4 metode dari hierarchical clustering. Yang pertama, single linkage, yang kedua complete linkage, yang ketiga override linkage, yang keempat worst minimum variance. Pada bagian approach, hierarchical clustering terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama agglomerative dan yang kedua divisive. Yang pertama agglomerative clustering atau biasa juga disebut dengan agglomerative nesting atau AGNES, yang dimana cara kerjanya melakukan pengelompokan data menggunakan bottom up manner. Yang kedua yaitu device hierarchical clustering atau bisa juga disebut dengan device analysis atau DIANA, yang dimana cara kerjanya melakukan pengelompokan data menggunakan top-down manner. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruswandi, akan melanjutkan materi similarity measure. Similarity measure terdapat beragam metode penghitungan similarity. Pemilihan metode similarity akan menentukan bagaimana kemiripan antar data hitung. Metode penghitungan similarity yang akan sering digunakan adalah Euclidean distance dan Manhattan distance. Namun bisa saja menggunakan pengukuran jarak yang lain bergantung pada data yang sedang kita analisis. Berikut ini formula dalam perhitungan similarity antar kedua metode tersebut. Ada beberapa pengukuran similarity yang lainnya yang bisa digunakan, yaitu menggunakan correlation based distance. Correlation based distance bisa digunakan ketika kita ingin mengetahui bentuk similarity pada suatu data yang bergerak naik atau turun secara bersamaan. Pengukuran similarity ini sering digunakan untuk melakukan analisis ekspresi gain atau dalam dunia marketing. Ketika kita ingin melakukan customer segmentation berdasarkan kesamaan barang yang dibeli oleh pelanggan tanpa memperhatikan banyak barang yang mereka beli. Euclidean distance dan Manhattan distance cenderung memiliki konsep yang berkebalikan dengan correlation based distance. Data yang dikelompokkan bersama merupakan data yang memiliki karakteristik nilai yang sama, entah sama besarnya atau sama kecilnya. Pengukuran ini biasa digunakan pada kasus customer segmentation yang memperhatikan banyaknya pembelian dari pelanggan, segmentasi daerah yang memiliki kasus COVID tinggi atau rendah, dan lain sebagainya. Pada R, kita dapat menggunakan fungsi dist untuk menghitung similarity antar data. Secara default, fungsi dist akan menghitung Euclidean distance antar data. Metode linkage. Dalam hierarchical clustering, selain menghitung similarity antar data, diperlukan juga cara untuk menghitung similarity antar cluster sehingga dapat terbentuk dendrogram dari cluster-cluster yang dekat. Proses penggabungan cluster-cluster kecil menjadi satu dendrogram utuh dilakukan melalui beberapa pendekatan metode linkage. Berikut ini metode linkage yang sering digunakan pada agglomerative approach. Yang pertama, complete linkage atau maximum linkage. Yang kedua, single linkage atau minimum linkage. Yang ketiga, average linkage. Yang keempat, centroid linkage. Yang kelima, worst minimum variance. Complete atau maximum linkage.
Pengukuran similarity antar jarak antar klaster dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu jarak antar tiap observasi dari klaster yang berbeda, atau pairwise distance. Jarak paling tinggi atau maksimum distance akan menjadi ukuran similarity antar klaster. Kemudian dendrogram akan terbentuk dari klaster-klaster yang memiliki similarity paling kecil. Hal ini membuat dendrogram yang terbentuk menjadi lebih terpisah antar klasternya, terbentuk klaster yang kompak. Berikut formula jarak antar klaster menggunakan complete linkage. Single atau minimum linkage. Pengukuran similarity atau jarak antar klaster dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu jarak antar tiap observasi dari klaster yang berbeda, pairwise distance. Jarak paling kecil atau minimum distance akan menjadi ukuran similarity antar klaster. Dendrogram akan terbentuk dari klaster-klaster yang memiliki similarity paling kecil. Hal ini membuat dendrogram yang terbentuk menjadi lebih luas atau berdekatan antar klasternya. Berikut formula jarak antar klaster menggunakan single linkage. Average linkage. Pengukuran similarity atau jarak antar klaster dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu jarak antar tiap observasi dari klaster yang berbeda, pairwise distance. Kemudian dihitung rata-rata jarak dari pairwise distance tersebut dan nilai tersebut akan menjadi ukuran similarity antar klaster. Dendrogram akan terbentuk dari klaster-klaster yang memiliki similarity paling kecil. Umumnya metode ini akan menghasilkan klaster yang tidak terlalu luas maupun kompak. Berikut formula jarak antar klaster menggunakan average linkage. Centroid linkage. Perhitungan similarity atau jarak antar klaster dilakukan dengan mengukur jarak antar centroid pada dua klaster. Perhitungan centroid di sini menggunakan rata-rata pada suatu variabel X. Dendrogram yang terbentuk akan berdasarkan klaster dengan jarak antar centroid paling kecil. Berikut formula jarak antar klaster menggunakan centroid linkage. Words minimum variance. Pada metode ini di tiap literasinya akan dibentuk klaster-klaster yang kemudian dihitung nilai within sum of square tiap klaster atau WSS. WSS dapat diartikan sebagai jumlah dari jarak tiap observasi ke nilai tengah klaster. Klaster-klaster yang menghasilkan within sum of square terkecil akan diambil kemudian digabungkan hingga membentuk satu dendrogram utuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmin dengan NIM 201230615. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dendrogram dan alur pengerjaannya. Dendrogram adalah struktur yang menggambarkan kemiripan antar data. Setiap data awalnya diletakkan di suatu level dasar, di mana setiap data tersebut berdiri sendiri sebagai satu klaster tunggal. Kemudian, data-data terdekat akan digabungkan menjadi satu klaster dan dihubungkan dengan suatu garis. Panjang garis antar data dihitung tegak lurus dari titik data hingga titik kedua garis bersatu, mewakilkan nilai dissimilarity antar data. Semakin panjang garis antar data, maka semakin berbeda antar data atau klaster tersebut. Dan semakin pendek garis antar data, maka semakin mirip antar data atau klaster tersebut. Hal lain yang dapat diperhatikan dalam analisis klaster adalah adanya kemungkinan untuk memperoleh klaster yang hanya berdiri dari satu atau sedikit sekali anggota. Ketika hal tersebut terjadi, kita perlu melakukan pengecekan kembali pada data yang kita miliki. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya data yang cukup berbeda dengan yang lainnya atau biasa disebut outlier atau anomali. Selanjutnya, alur pengerjaan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis klaster hierarkis ada 5. Yang pertama, menyiapkan data, di mana data yang digunakan adalah data bertipe numerik, agar dapat digunakan untuk menghitung jarak.
Yang kedua, menghitung dissimilarity atau jarak antar data yang berpasangan pada dataset. Metode penghitungan dissimilarity dapat dipilih berdasarkan data. Nilai dissimilarity tersebut kemudian akan disusun menjadi distance matrix. Ketiga, membuat dendrogram dari distance matrix menggunakan linkage method tertentu. Kita juga dapat mencoba beberapa linkage method, kemudian memilih dendrogram paling baik. Yang keempat, menentukan di mana akan melakukan pemotongan tree dengan nilai dissimilarity tertentu. Disinilah tahap di mana klaster akan terbentuk. Yang terakhir, melakukan interpretasi dari dendrogram yang telah didapat. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pros dan cons, kelebihan dan kekurangan hierarki clustering yang juga dapat dipertimbangkan sebelum dipakai untuk analisis data. Kelebihan 1. Mampu menggambarkan kedekatan antar data dengan dendrogram. 2. Cukup mudah untuk pembuatannya. 3. Dapat menentukan banyak klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Kekurangan 1. Tidak dapat menganalisis data kategorik secara langsung. Terhambat pada penghitungan jarak yang hanya bisa dilakukan untuk data numerik, sehingga data kategorik perlu diproses terlebih dahulu. 2. Tidak diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah klaster optimal yang mutlak. Jumlah klaster yang dapat berubah-ubah tergantung level pemotongan dendrogram. 3. Sensitif terhadap data yang memiliki skala berbeda, sehingga data perlu dinormalisasi atau standarisasi terlebih dahulu. Sensitif terhadap outlier. 4. Cukup berat komputasinya untuk data berukuran besar. Preparasi data sebelum membuat clustering, kita perlu menyiapkan dataset yang digunakan. Dari tampilan data sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa tipe data pada tiap kolom sudah tepat atau sesuai konteks kolom. Perlu diperhatikan bahwa analisis clustering didasari oleh analisis jarak, sehingga dibutuhkan variabel dengan tipe numerik. Variabel dengan tipe kategorik tidak terlalu bagus untuk dimasukkan pada analisis clustering. Pada dataset kita, semua variabel bertipe numerik sehingga cocok untuk analisis clustering. Selanjutnya, kita dapat cek apakah terdapat missing value pada data. Validasi cluster. Dalam hierarki clustering, menentukan banyaknya cluster optimal yang harus dibentuk terbilang cukup sulit. Secara umum, untuk menentukan cluster yang baik terdapat dua pengukuran yang sering dilakukan. 1. Internal measures. Internal measures merupakan pengukuran untuk melakukan cluster validation berdasarkan informasi internal yang terdapat pada data. Metode yang biasa digunakan pada internal measure yaitu connectivity dan index dan silhouette. Nilai connectivity berkisar antara 0 INF, di mana cluster yang baik memiliki connectivity yang kecil. Sementara itu, nilai silhouette dan Bloom index diharapkan tinggi untuk mengatakan bahwa clustering semakin baik. 2. Stability measure. Stability measure merupakan pengukuran validation cluster yang lebih mendalam dibandingkan internal measure. Stability pengukur tingkat konsistensi dari hasil cluster yang terbentuk apabila terdapat satu variabel yang dihilangkan dalam satu waktu. Pengukuran yang dilakukan pada stability yaitu average proportion of non-overlap (APN), mengukur proporsi rata-rata jumlah observasi pada cluster yang sama antara dendrogram yang dibuat menggunakan data yang lengkap dan data yang sudah dihilangkan satu variabel. Average distance AD, jarak rata-rata antar observasi dalam cluster yang sama pada pembuatan cluster dengan data yang lengkap dan data yang sudah dihilangkan satu variabel. Average distance between means ADM, jarak rata-rata antar pusat cluster pada pembuatan cluster dengan data lengkap dan data yang sudah dihilangkan satu variabel. Figure of merit form, rata-rata variasi inter-cluster variabel yang dihapus di mana clustering dilakukan menggunakan sisa kolom yang tidak terhapus.
nilai dari APN, ADM, dan form measure stability di atas memiliki rank 0,1, di mana semakin kecil nilainya maka semakin konsisten hasil clustering yang terbentuk. Sedangkan nilai AD berkisar pada rank of 0, semakin kecil nilainya semakin baik hasil clustering. Aplikasi hierarki clustering. Hierarki clustering memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh metode clustering lain, yaitu dapat mempresentasikan kedekatan antar tiap data dengan dendrogram. Hal ini amat bermanfaat khususnya dalam analisis network atau komunitas, atau deteksi dari data dari suatu komunitas. Oleh karena itu, hierarki clustering banyak dilakukan pada kasus-kasus berikut, yaitu kasus social network, kasus community detection, kasus analisis evolusi makhluk hidup, biodiversity of butterfly, analisis penyebaran penyakit next strain for COVID-19 tracking.